Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Auza'i dengan NIM 4121153 akan melaksanakan tugas UAS di Rosah Wusto E9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana pasal suci wasolatul jamaati utawi salat berjamaah iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kuwatake wa alal makmumi lan iku tetep ing ngatasé makmum ayyan wiya yen to niat sapa makmum al itimama ing manut dunal imami dudu liyane imam wa yajuzu lan wenang sapa waya susunan menang apa ayat tama yen to niat al khuru sapa al khuru wong lanang kang merdeka bil abdi kelawan kawula wal balighu lan wong kang wis baligh bil murahiqi kelawan wong kang durung baligh wala taswiha lan ora sah apa qudwatun rajulin anute wong lanang bi imraati kelawan wong wadon wala qori'i lan ora sop wala lan ora sah qori'i ku tetep ing dalem wong kang ahli maca Quran bi ummi kelawan wong kang duweni sifat ummi wa ayyu maudhu'in utawi endi-endine panggonan iku sholli salat sapa makmum fil masjidi ing dalam masjid bi sholatil imami kelawan salat imam fihi ing dalam masjid wa huwa hale utawi makmum iku alimun wong kang ngerti bi sholatihi kelawan salate imam ajzahu mongko nyukupi apa maudhu' panggonan ing makmum ajzahu mongko nyukupi apa maudhu' ing makmum yataqaddamu lan ora ngajoni sapa makmum alaihi ing atase imam wa inna sholat lan senajan sholat fil masjidi ing dalem wa inna sholat lan yen lan senajan sholat sapa imam fil masjidi ing dalam masjid wal makmumu lan iku tetep kedue makmum iku kharijul masjidi tetep ing dalem njabane masjid qoriban kang perek minha saking imam wa huwa hale utawi makmum iku aliman wong kang ngerti bi sholatihi kelawan salate imam wala halain lan ora ana aling-aling gunaka kedue sira jaza mongko wenang. Faslun fi qusrati walu alam bi shawaf. Baik, saya akan menerangkan apa yang sudah saya baca dari kitab Fathul Qorib. Jadi bab ini adalah bab yang menerangkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad bagi untuk setiap muslim. Tetapi untuk cangkupannya suatu wilayah atau desa itu adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila ada suatu desa dan pada suatu waktu sholat, misalnya sholat asar, dan dalam satu desa tersebut tidak ada yang melakukan sholat berjamaah di masjid tempatnya, bukan di rumah sendiri-sendiri, maka seluruh orang yang berada di tempat tersebut mendapatkan dosa karena hukumnya fardu kifayah di suatu tempat. Sedangkan untuk individu itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Dan yang selanjutnya, dalam sholat berjamaah
makmum itu harus wajib berniat manut atau berniat makmum kepada orang yang diimami. Kalau tidak berniat makmum, maka dia tidak mendapatkan pahalanya berjamaah. Sedangkan apabila imam itu pahala seorang yang dimakmumi oleh makmum itu tidak wajib untuk berniat menjadi imam, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaannya berjamaah, yaitu 27 derajat. Jadi dalam sholat berjamaah, seorang makmum wajib berniat menjadi makmum kepada seseorang, sedangkan orang yang dimakmumi itu boleh tidak untuk berniat menjadi seorang imam. Apabila seorang yang dijadikan imam oleh makmum tersebut meniatkan gertak dalam hati menjadi imam, maka si yang dimakmumi tersebut otomatis menjadi imam dan mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Nah, itu berlaku pada sholat selain sholat Jumat. Sedangkan kalau sholat Jumat itu wajib untuk berjamaah. Berarti harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka seorang imam wajib hukumnya untuk berniat menjadi imam sholat Jumat. Kalau tidak berniat menjadi imam maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, di sini diperbolehkan untuk seseorang yang merdeka untuk bermakmum kepada seorang budak, dan orang yang sudah balik bermakmum atau bermakmum kepada orang yang belum balik. Tetapi di sini dijelaskan dalam syarahnya, di syarah yang berada di bawah di sini, bahwa anak kecil yang diimami oleh seseorang yang balik itu harus yang sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz maka sholatnya tidak sah atau tidak boleh dimakmumi. Yang terlebih lagi bahwa si anak kecil tersebut juga bahasannya harus fasih. Tapi bisa diberi keterangan bahwa bermakmum kepada anak kecil yang sudah mumayyiz itu kita tidak boleh ketinggalan surat Al-Fatihah, karena dalam beberapa kitab disebutkan bahwa anak kecil yang menjadi imam itu belum bisa menanggung kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum-makmum yang berada di belakangnya, dan tidak diperbolehkan atau tidak sah seorang laki-laki yang berimam kepada perempuan. Lalu yaitu tidak sah juga makmumnya orang yang ahli membaca Al-Quran kepada orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Keterangan yang selanjutnya, wa ayyi maudu'i shalla fil masjidi bi sholatil imam fihi wa huwa a'limu bi sholatihi ajzahu. Dan sholat dan diperbolehkan bahwa seorang makmum yang berniat sholat dengan sholatnya imam di sebuah masjid, maka seorang makmum tersebut dapat sholat di mana saja di masjid tersebut selagi ia mengetahui gerak-gerik dari sholatnya imam. Dan dilarang bagi seorang makmum untuk posisi berjamaahnya itu telapak kaki atau tungkaknya makmum itu lebih di depan atau berada lebih ke barat kalau di Indonesia dari tungkaknya imam itu, maka sholatnya tidak sah. Tetapi
apabila ada jamaah yang sholatnya itu cuma 2 orang dan kebetulan telapak kaki si makmum itu lebih panjang dari imam. Pada saat posisi berdiri, sholat berdiri, itu tungkak imam berada di depan tungkak makmum. Tetapi ketika sedang sujud, itu jari-jari kaki makmum lebih di depan dari jari-jarinya imam, maka itu tidak apa-apa. Nah, yang selanjutnya wa inna sholla fil masjidi wal makmumu kharijul masjidi qoriban minhu wa huwa alimun bisolati. Dan apabila seorang makmum yang sholat bersama imam, tetapi yang bersolat dengan imam, tetap imamnya berada di dalam masjid, tapi makmumnya berada di luar masjid, itu tidak apa-apa, selagi makmum tersebut itu mengetahui gerak-geriknya sholatnya imam dan tidak ada aling-aling atau penutup atau penghalang antara makmum dan imam, maka itu diperbolehkan. Nah, apabila kita sedang sholat di masjid dan imamnya berada di ruangan yang di bagian dalam, terus kita sholatnya itu di teras masjid yang tanahnya itu masih termasuk dalam wakaf masjid, walaupun pintu-pintu yang ada di masjid itu ditutup, imamnya ada di dalam, kita hanya ada di luar, itu sholatnya tetap sah. Tetapi kalau kita sampai berada di luar wakafnya tanah masjid, maka itu tidak sah, harus ada jalan langsung menuju ke imam. Nah, sedikit menambah keterangan, apabila kita sholatnya di musola, imamnya berada di dalam musola, dan kita sebagai makmum ingin bermakmum di ruang musola, maka pintu musola tersebut harus terbuka. Apabila pintu musola yang tertutup dan kita tidak memiliki akses ketika berjamaah tersebut untuk menuju ke imam, maka itu sholatnya tidak sah. Tetapi permasalahan tersebut tidak berlaku apabila kita di masjid. Apabila kita di masjid, bila imamnya berada di dalam masjid dan kitanya di bagian teras yang itu dipisahkan oleh pintu yang tertutup, walaupun kita berada di luar, itu kita tidak apa-apa maksudnya kita sah untuk mengimami imam tersebut selagi kita mengetahui gerak-gerik dari imam tersebut. Baiklah, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan dan memberikan keterangan-keterangan tambahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.